dengan Muharram. Namun tadi ya jangan hanya sebatas kita rutinitas tahunan saja kita bergembira menyambut awal Muharram, ya, mengucapkan ma'al hijrah dan sebagainya. Akan tetapi diri kita belum lagi melakukan penghijrahan. Itulah penghijrah yang yang maksud itu adalah berpindah daripada satu tempat ke tempat yang lain. Tentunya penghijrahan itu adalah daripada yang baik kepada yang lebih baik. Daripada yang buruk ya kepada yang baik. Kan begitu tentunya. Kita semua kat sini ya, ada di sini, ada di Singapura ini juga adalah bentuk penghijrahan kita. Bentuk penghijrahan kita daripada kampung kita, ya kan, ke Singapura ini juga adalah merupakan satu penghijrahan. Kenapa kita berhijrah? Ya tadi dengan harapan untuk kita memperbaiki kehidupan kita daripada sosiologi dan juga ekonomi, ya kan, perbaikan keluarga dan sebagainya lah. Ya, dengan niat lillahi ta'ala, bismillah kita merantau, berhijrah. Ini sungguh Anda semua adalah orang-orang yang beruntung, karena setiap detik Anda adalah pejuang, pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk mengemban amanah ya berupa keluarga yang kita bela yang ada di kampung. Insyaallah kalau diniatkannya karena Allah Subhanahu wa taala, pastinya segala sesuatu yang Anda buat adalah merupakan satu ibadah. Itu kuncinya. Ya, jadi jangan pernah berkecil hati dan juga bersedih. Pastinya segala sesuatu yang baik itu ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Dalam kita untuk mengadakan perubahan daripada yang baik kepada yang lebih baik, dari yang buruk pada yang baik, itu juga bukan sesuatu yang mudah. Pastinya ada kendala-kendala, ada halangan, ada rintangan. Baik itu daripada diri kita sendiri ataupun dari juga eksternal, yaitu kawan kita ataupun juga kerabat dan keluarga kita juga. Ya kan? Karena untuk mengarah kepada yang baik ini bukan sesuatu yang mudah. Oleh karena itu perlu niatan yang kuat. Tanamkan tekad yang kuat. Kalau tak kuat, Anda tak akan pernah sampai ke Singapura. Itulah. Karena tekad yang kuat, ya kan, sesulit macam mana pun, kesusahan yang macam mana pun yang dihadapi, selesai. Boleh diatasi. Karena apa? Tekad yang kuat. Tapi dalam kita menanamkan tekad, ya, itu kan juga bukan sesuatu yang mudah. Ada faktor-faktor yang lain yang mungkin juga boleh dapat menghambat tekad kita. Pertama kuat, lama-lama mungkin menjadi lemah. Itulah. Itu. Jadi dalam kita merubah diri kita menjadi insan yang lebih baik, itu juga bukan sesuatu yang mudah. Oleh karena itu, untuk kita memastikan perubahan, penghijrahan kita itu berhasil untuk kita lakukan, ya tadi yang pertama ya kita harus harus niatkan segala sesuatunya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu yang fundamental, suatu yang penting yang harus kita lakukan. Ya. Dan niat kita itu hanya Allah dan kita sahajalah yang mengetahui. Orang lain tidak tahu. Kan begitu, Tuan. Jadi apapun yang kita hendak lakukan,
adalah mesti niatkan. Niat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan kita nak jadi baik ini dikarenakan faktor yang lain. Supaya dikata orang apa? Supaya dikata orang menjadi apa? Dikata orang alim, ahli ibadah, eh dan sebagainya lah. Bukan juga dengan faktor orang lain lah, mungkin kalau apa dikarenakan malu, karena dikata orang dan sebagainya. Bukan itu. Tapi murni perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Yang kita lakukan adalah murni karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah konsepnya yang disebut dengan ikhlas. Insya Allah apabila segala sesuatu yang kita lakukan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, perjalanan menuju kebaikan itu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti mudah di situ, bukan berarti tiada halangan, ujian. Pasti Allah akan mengujinya juga. Namun seiring kuatnya keikhlasan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, itu pasti apa? Ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita dapat mengatasinya. Nah, jadi sekali lagi, yang utama dan yang terpenting dalam apa jua yang hendak kita lakukan adalah mesti kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kan seperti mana kita ketahui bersama hadisnya kan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in manawa. Kan itu. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in manawa. Dan setiap apa yang Anda niatkan itulah yang akan Anda dapatkan. Jadi kalau Anda berhijrah ke Singapura ini hanya keperluan ekonomi sahaja, di dunia wa ma usibuha, hanya sebatas urusan dunia beserta isinya, yang Anda akan dapatkan adalah hanya sebatas dunia dan isinya saja. Tapi apabila Anda niatkan penghijrahan Anda karena Allah dan juga Rasulnya, maka insya Allah dengan ridha Allah, dunia Anda akan dapatkan, akhirat sudah tentu dan pasti Anda dapatkan. Nah, jadi itu yang kita harus. Itulah kalau kita niatkan, jadi jangan hanya sebatas untuk tujuan dunia. Nah, itu kan jelas dalam hadisnya, ya, wa man kana hijratuhu li hijratuhu lillah wa rasuli, ya maka itulah yang akan dapatkan dan Allah akan meridhoi segala sesuatunya. Jadi kalau Anda perbuatan Anda dalam pekerjaan Anda dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah, tak nak mau enggak mau ya niatnya harus karena Allah tadi. Anda bekerja karena Allah, karena tanggung jawab saya, menjalankan amanah yang berupa keluarga, anak yang dititipkan oleh Allah terhadap kita. Maka niatkan, karenamu ya Allah aku bekerja. Titik peluh tenaga yang kita gunakan itu semuanya akan menjadi nilai pahala. Nah, tadi itu. Karena apa? Karena niat karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata dalam hadis itu wa man kana hijratuhu li imraatihi, ya kan? Ya yungkihuha kan? Kalau penghijrahan itu hanya sebatas untuk mengawini, menikahi perempuan ataupun juga menikahi laki-laki yang kita nakkan, ya hanya sebatas itu. Itu jelas hadisnya kan. Apa yang kita niatkan itulah yang kita akan dapatkan. Lagi persoalannya tadi, yang namanya niat, siapa yang tahu kecuali adalah Allah dan diri kita sahaja. Orang lain
Tidak akan pernah mengetahui niat kita. Anda datang ke sini pun tak tahu niat awak itu apa. Ya kan? Tapi kita yakin, kita melihat zahir awak, ya kan? Zahirnya, karena manusia ini dapat menilai hanya dari segi zahirnya aja, daripada apa yang nampak. Betul tak? Ya, nahnu nahkum bizawahir. Kami itu menghukum seseorang itu ya daripada zahirnya, bukan daripada batinnya. Karena batin tak mampu kita lihat, Allah sahaja yang tahu. Saya yakin Anda semua mempunyai niatan yang baik. Betul tak? Kan itu. Karena apa? Ya nggak mungkin niatnya kalau nggak baik. Kalau nggak baik nggak akan berada di sini kan. Betul tak? Mungkin berada di tempat yang lain. Coba begitu. Ya, itu yang pertama. Yang pertama haruslah kita mengedepankan niat terlebih dahulu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu amalan itu boleh diterima apabila niatnya tulus ikhlas. Karena Allah. Perumpamaan ikhlas itu senang saja sebetulnya. Seperti Anda pergi ke toilet, ya kan? Untuk buang air. Ya kan, selepas buang air dan lepas semuanya awak keluar. Itulah ikhlas. Tanpa pernah Anda mau kembali lagi ke toilet, ya kan? Itulah, sayanglah tadi udah makan pizza, misalnya kan ya. Balik lagi ya. Nak tengok lagi sayang kan gitu. Tak ada itu kan? Tak pernah. Ketika kita keluar daripada toilet, ya sudah. Maka bahkan kita mengucapkan apa? Alhamdulillah boleh keluar. Coba kalau tak boleh keluar, sengsara kan? Begitulah ikhlas, ya kan? Itulah ikhlas sesungguhnya. Ya, jadi kemurnian kita hanya niatan itu hanyalah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan faktor-faktor yang lain. Terus lagi yang keduanya, untuk kita tetap berada dalam kebaikan, penghijrahan kita itu yang baik dan berhasil untuk kita lakukan, selain daripada niat karena Allah Subhanahu wa taala, ya haruslah kita mencari lingkungan yang baik. Atau lingkungan yang baik, mencari kawan yang baik, mencari situasi dan kondisinya yang baik. Pastinya kita akan terbawa kepada yang baik. Kalau environment kita, lingkungan kita, kawan kita yang tak baik, sulit untuk kita merubah diri kita menjadi orang yang baik. Syukur Anda berkawan dengan orang yang di hujung minggu, ya kan, memanfaatkan waktu duduk bersama untuk apa? Mendengarkan majelis ilmu, ya kan, siraman rohani. Kan mustahil kita untuk hadir di sini kalau kita tak punya kawan yang cinta akan majelis ilmu, betul lah. Tapi kalau kawan kita nak mau hadir dalam satu majelis ilmu, tapi lingkungan kita hidup di lingkungan yang sukanya apa? Yang sukanya jalan-jalan, ya kan? Jalan-jalan cari makan, kumpul-kumpul, ya kan? Ngomong ngalor ngidul, ya kan? Ngomong ngalor ngidul, betul lah. Yang tidak ada ujungnya, yang tidak ada habisnya. Bicara dari A sampai Z, Z putar balik sampai A. Kan begitu, muter-muter ke situ juga enggak habis-habis dari pagi sampai sore. Ya kan? Akan jadi itu penting lingkungan itu. Dan kalau kita mau baik, ya cari ya. Kalau kita nih memang mau menginginkan belajar, ya kan, keagamaan dan sebagainya, cari kawan yang suka kelas-kelas agama. Kalau kita nih ujung minggu kita mau hadir di rumah Allah, ya cari orang yang suka pergi ke masjid, bukan cari kawan yang suka pergi ke mall. Kan begitu.
Nah, jadi kalau kita nih betul mau merubah diri kita menjadi baik, ya pastikan harus kita mencari lingkungan yang baik. Begitu juga kalau harapan keluarga kita, ya kan? Keluarga kita menjadi keluarga yang baik dan sebagainya. Ya kita harus mampu menciptakan lingkungan yang baik dalam keluarga itu. Kita sebagai orang tua ya harus mampu membimbing anak-anak kita. Ya kalau kita sudah jadi nenek, ya cucu kita, pastikan environment itu mengarah kepada kebaikan. Bukan tadi kita mengharap keluarganya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, tapi isinya lingkungannya, environment dalam keluarga itu tidak mengarah kepada sakinah. Tidak mengarah kepada apa? Mawaddah. Mawaddah, mawaddah itu saling mencintai, saling mengasihi, ya kan? Warahmah dan dirahmati kan, tercurahkan. Tapi di dalam keluarga itu kita tak menciptakan sholat berjamaah sama-sama, ya, bacaan Al-Quran tak pernah dilaungkan di dalam rumah itu. Ya gimana mau mendapat rahmat Allah keluarga itu? Komunikasinya kurang antara satu dengan yang lain. Semuanya masing-masing sibuk dengan handphone. Kan begitu. Ya kan? Bapaknya lain, ya kan? Ibunya lain, ya kan? Anaknya ya depan komputer. Gimana mau ini kan? Ya kan? Jadi gimana mau tercipta keluarga yang saling mencintai. Sedangkan komunikasi sahaja sangat kurang. Kan begitu. Suami pergi pagi masih gelap, balik pun dah gelap, anak dah tidur. Istri pun begitu juga. Ya. Bagaimana kita menciptakan lingkungan itu sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Ya. Kan sekarang ini sudah sangat jarang sekali. Kan ketika makan bersama saja itu berbual itu sangat sedikit. Padahal makannya sama. Satu meja. Ya kan? Tapi ya itu tadi masing-masing sibuk layan grup WhatsApp dia. Yang anaknya melayan grup WhatsApp sekolah dia dan sebagainya. Akhirnya begitu. Bapak dengan ibu tidak mengetahui anaknya bergaul dengan siapa. Bahkan apa masalah anak pun kita tidak tahu. Kan sangat ironis. Bagaimana kita nanti mau disatukan balik di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Yang masih dalam kehidupan dunianya aja masih sudah tidak bersatu kan? Sudah masing-masing, sudah nafsi-nafsi. Gimana mau ceritanya besok di surga, kelak di surga disatukan balik? Kan begitu. Ya, jadi pastikan kita harus mampu mencari lingkungan yang baik ataupun menjadikan lingkungan itu menjadi baik. Nah, kalau kita ingin perubahan kita itu ataupun cita-cita kita itu berhasil. Jadi kalau Anda semua diberikan kesempatan untuk pulang, maka itu manfaatkan waktu peluang itu untuk family time. Waktu bersama keluarga yang quality. Kalau Ustaz terhalang saya bekerja kan di sini kan. Ya jangan bukan berarti tidak ada family time kan. Paling seminggu sekali pun telepon lah. Kan? Dengan video call. Kan? Jangan pernah tak sampai lah.
2 minggu ditanya kabar, baru kita mau telepon. Jangan begitu. Apatah lagi kalau masih yang mempunyai orang tua, jangan sampai orang tua itu menanti kita dengan kerinduan yang teramat. Kan, saya juga rasakan tuh. Kan, orang tua saya pun ke sana. Kadang ya kita sedia maklum, kita sibuk. Kan? Tapi sesibuknya bagaimanapun, walaupun satu saat melihat wajah mereka itu sudah memadai. Orang tua ngelihat kita sehat aja itu, kabar aja itu, alhamdulillah. Begitu juga lah, ya kan, dengan anak-anak Anda lah. Kalau Anda ada anak, ada ini, jangan biarkan anak kita menendam rindu yang teramat pada kita. Paling tidak tadi, semenit 2 menit lah boleh kita berbual. Tanyakan kabarnya, tanyakan sekolahnya bagaimana, ya kan? Begitulah seharusnya. Jadi jangan sampai anak kita itu menjadi liar. Walaupun kita berjauhan tadi, tapi kita tetap masih boleh. Atau sekarang anak-anak udah pada ada Facebook apa kan? Ya boleh kita ini kan lah, kita add dengan Facebook kita. Jadi kita sama-sama tahu kegiatan kita, pun anak kita tahu. Disitulah yang seharusnya kita memanfaatkan media sosial itu dengan bijaksana. Kemudahan-kemudahan yang ada sekarang itu kita manfaatkan untuk kebaikan. Yuk, jadi sama-sama di awal Muharram ini, di awal tahun Hijrah ini, mari kita berusaha untuk kita mencipta lingkungan yang baik. Cari kawan yang baik. Tak mengapalah kalau kawan yang kurang baik itu tidak mau berkawan kita, ya tidak mengapa, masih banyak kawan yang baik kok. Kan begitu. Jadi jangan sampai Muharram tiap tahun datang, namun dalam diri kita belum lagi ada perubahan-perubahan yang nyata. Harus ada yang nyata. Nah, yang pastinya yang seharusnya adalah perubahan itu adalah merubah kepada yang lebih baik lagi, ya taat kepada Allah dan juga Rasulnya. Ingat walau bagaimanapun ya, dunia ini penting, tidak akan pernah mengalahkan pentingnya akhirat. Gitu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bagaimanapun ya, sebaik-baik dan yang paling utama itu adalah akhirat. Oleh karena itu, carilah tetap ridha Allah. Carilah tetap segala sesuatunya untuk niatan di akhirat. Pasti dunia mengikut. Tapi kalau niatannya dunia sahaja, akhirat tak akan pernah mengikut. Boleh? Samalah. Kalau boleh ajak lagi lah. Kalau boleh tambahkan lagi kawan-kawan yang lebih baik, yang baik lagi. Kan begitu. Bercampur dengan orang yang banyak dan juga baik, itu lagi akan menyerlahkan kebaikan, akan lagi membentuk sebuah lingkungan dan masyarakat yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama untuk kita menjadi pendakwah, mengajak kepada kebaikan. Kita semua diwajib. Jadi kalau ada kawan, ajak lagi lah masuk. Kan dah 2 tahun memang kan. Bukan senang memang nak mengajak orang hadir untuk kepada kebaikan ini. Kan itu. Jadi kalau boleh kembangkanlah. Lebih banyakkan lagi. Jadi jangan hanya kelompok kita saja lah. Yang pro dengan kita sajalah. Tapi juga kalau boleh itu ya tadi ya, yang tak kenal tuh jadi kenal dengan kita. Kita karena
Ya kalau tak mau ya sudah. Yang penting kita sudah ya tadi. Yang penting kita sudah mengajaknya, bukan mengejek ya. Ya, yang penting kita mencoba mengajak. Ya, kenalkan kepada mereka semua. Yuk kita ada kumpulan ini, satu kenalkan. Ya sekedar mengenalkan kebaikan, kan itu. Ya jadi oleh karena itu kita semua setiap individu ini harus menjadi duta lah. Duta apa? Duta kebaikan. Kan begitu. Ya. Nah, jadi jangan jangan selfish lah. Ya. Jangan pentingkan diri sendiri. Ah, saya udah jadi baik ya, baik nak baik seorang-seorang aja kan janganlah. Ya kan? Kalau boleh ajak teman. Ajak kawan, ya tadi tak apa. Jangan juga bosan. Baru sekali ngajak satu kali udah bosan. Kan begitu. Ya. Ya berkali-kali. Batu saja yang keras itu kalah dengan air yang lembut. Ya. Tapi kan yang berterusan. Air itu boleh mengalahkan batu yang keras, ya kan? Tapi dengan syaratnya kan menitis di atas batu itu dengan berterusan. Ya kalau kita tuh selantiasa ketemu dia, jom, bila lagi? Besok minggu depan lah. Tak datang kan? Ya jangan bosan lah, jumpa lagi. Sorry awak tak datang, kata nak datang, jam. So gitulah. Teruskan aja. Tapi janganlah pula awak marah. Awak bohong pada saya. Jangan pula marah. Tak perlu marah. Tapi sampaikanlah kebaikan itu. Terus menerus. Insya Allah. Itu pahalanya sangat besar. Kalau Anda boleh menarik satu orang bersama ikut dengan Anda berbuat kebaikan, maka awak double pahalanya. Awak dapat pahala daripada diri kita, kebaikan yang kita lakukan. Anda juga akan mendapatkan kebaikan daripada orang yang kita ajak tuh. Nah, pahalanya banyak, ya. Nah, ya mudah-mudahan kan kita mengharapkan begitu, ya. Nah, semakin banyaknya semakin banyak ya orang yang baik bersama kita, ya kan, semakin tercipta lingkungan environment yang baik. Ada tak? Oke. Nah, itu yang ketiga, yang kedua ya. Yang ketiganya apa? Yang ketiganya dalam kita ini kan mengarah kepada yang baik untuk kita tetap berada kepada kebaikan, niatan kita itu berhasil, ya, yaitu apa? Kita fahamilah dua kalimat syahadah. Ya, kita fahami dua kalimat syahadah. Jangan hanya sebatas dibaca ketika kita sholat saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sungguhnya itu dua kalimat syahadah adalah janji kita kepada Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kan begitu. Oleh karena itu pastikan segala sesuatu yang kita lakukan ini hanya karena Allah. Tadi niat, lagi kembali pada niat tadi. Ya. Dan yang keduanya apa? Ya tadi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Rasulullah adalah utusan Allah. Jadi dalam apapun juga keadaan kondisi saat sekarang ini, dengan berbagai macam fahaman, adalah ajaran, ya kita tidak mudah disesatkan oleh orang lain. Karena kita ada pedoman. Karena kita paham konsep dua kalimat syahadah itu. Dalam kita mengucap bersaksi tiada Tuhan selain Allah, bersaksi bahwasannya Rasulullah adalah utusan Allah, Muhammad itu adalah utusan Allah, ya bukan hanya sebatas itu, namun juga ketika kita memahami dua kalimat syahadah itu, segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulnya ya harus kita kerjakan. Suka tak suka, kita harus tetap
mengerjakannya, harus kita taat. Dan juga dalam kita menjalani amal ibadah nih juga mesti mampu memastikan, harus mampu dipastikan yang kita ini ibadahnya betul sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai menyalahi, karena di luar sana banyak ajaran-ajaran yang menyimpang, yang pada awalnya mungkin kita lihat tidak menyesatkan, akan tetapi pada ujungnya dan akhirnya kita disesatkan. Oleh karena itu penting betul kita memahami dua kalimat syahadah supaya kita tidak mudah disesatkan oleh fahaman-fahaman yang nyeleneh, yang bahkan cenderung membingungkan kita. Jelas ya? Nabi Muhammad ajarannya itu jelas, tidak ada sesuatu pun yang disembunyikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya jelas. Ajaran Nabi Muhammad adalah memerintahkan kita untuk sholat. Ya, sholat bukan 1 kali, 2 kali, tapi 5 kali dalam sehari. Tapi kalau ada orang yang menyatakan sholat itu tak perlu, itu jauh-jauh, cepat-cepatlah meninggalkan ajaran itu. Ya, kalau ada orang yang membawa fahaman kepada kita, ya, dia menganggap Al-Quran adalah kitab kitab suci juga. Namun dia menyatakan ada kitab suci yang lain selain daripada Al-Quran, maka itu pun cepat-cepatlah untuk kita menghindar. Kenapa? Dah menyalahi. Kalau ada fahaman ya tak perlulah haji itu ke Mekah. Kita haji kat ini je. Nah, kat kampung kita aja. Alah haji tak perlu di bulan Zulhijjah, banyak orang. Haji je nanti di bulan yang lain yang tak banyak orang. Boleh. Kalau ada yang memberikan kefahaman sebegitu, cepat-cepat saja lari. Jangan pernah mendekatinya. Karena apa? Ya tentu itu menyesatkan dan bertentangan dengan dua kalimat syahadah. Alah, musolat itu tak perlu menghadap kiblat tuh. Kan? Padahal kita tahu mana arah kiblat. Sekarang nih kan orang mau senang kan. Jangan dikarenakan mau senang, tapi kita menyalahi Al-Quran dan juga hadis. Nah, sumber agama kita yang kita anut ini jelas. Sumbernya itu daripada Al-Quran dan juga hadis. Allah dan juga Rasulnya. Ini jangan dikarenakan apa tadilah. Kita kurang memahami konsep dua kalimat syahadah itu. Akhirnya kita mudah disesatkan. Nauzubillah, nauzubillah. Semoga Allah menjauhi kita. Oleh karena itu, ya kan, begitu pentingnya dua kalimat syahadah itu, ya tadi seseorang, ya, yang tadinya seseorang itu dianggap Muslim apabila dia sudah mengucap dua kalimat syahadah, kan itu begitu pentingnya dua kalimat syahadah. Bahkan yang kita nih yang sudah Muslim sekalipun dari sejak lahir sampailah dewasa, saat ini kita dalam keadaan Muslim, alhamdulillah, pun tetap juga suruh membaca dua kalimat syahadah di setiap kali kita sholat. Kalau seseorang itu dalam sholatnya tidak mengucapkan dua kalimat syahadah, maka sholatnya tertolak, kan begitu. Nah, jadi ayo, kita pegang teguh dua kalimat syahadah itu, insya Allah kita tidak mudah tersesat. Dan seterusnya,
Ada selain daripada tadi berpegang kepada dua kalimat syahadah, ya, fahami Al-Qur'an. Ya, fahami Al-Qur'an supaya kita ini tetap sentiasa mendapatkan petunjuk kebenaran. Kita tahu bersama Al-Qur'an itu adalah petunjuk. Betul tak? Dan petunjuknya tidak diragukan lagi kebenarannya. Kan zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ya kan? Itulah kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguannya di dalamnya, hudal lil muttaqin. Yaitu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita ini mau menginginkan untuk menjadi orang yang bertakwa, jangan kita jauh daripada Al-Qur'an. Al-Qur'an kita harus baca, Al-Qur'an harus kita pahami, sehingga Al-Qur'an itu sentiasa memberi petunjuk kebenaran kepada kita. Kalau kita ini ada kesilapan, wajar, kita namanya manusia. Ya kan? Kadang-kadang error. Ya, wajar manusia. Kan begitu. Namun kan ketika kita error, kan ada manualnya. Manual petunjuknya yaitu Al-Qur'an. Kan? Sama juga dengan handphone kan. Kalau handphone kita tuh error, ya kan? Kita tak tahu memperbaikinya, kita akan tengok manualnya, bukunya mana. Cari itu. Kalau ini hangnya macam ni, daripada sini. Kan begitu. Betul tak? Kalau beli handphone, tak tahulah kalau beli handphonenya second. Kalau handphone bekas. Tapi kalau handphone baru pasti semuanya ada manualnya kan, ada buku panduannya. Betul tak? Jangankan handphone, beli yang lain aja lah. Kecuali beli barang dapur lah, nggak ada manual lah. Nggak. Segitu mari kita pahami Al-Qur'an. Yuk. Ada belajar ngaji. Itu kan bagus tuh. Alhamdulillah. Paling tidak mau belajar kan ngaji. Yang tak pandai ngaji kan belajar. Jangan ngaku tak pandai tapi tak mau belajar ya sampai kiamat pun tak akan pandai. Kan gitu. Ya kalau tahu diri kita nggak pandai, ya belajar. Dan Al-Qur'an itu tidak ada kata terlambat. Kehebatan Al-Qur'an itu sungguh amat luar biasa. Kepada siapa saja yang mau dan berkeinginan mempelajarinya, pasti dia akan masuk dengan mudah. Betul. Yang anak-anak kan, yang orang tua kan, nenek-nenek kan. Kalau mau belajar Al-Qur'an, insya Allah mudah Al-Qur'an akan masuk pada kita. Tapi satu syaratnya, jangan malas, jangan minder. Ini kan minder. Alamak, saya udah tua lah Ustaz. Nak baca, nak sebutkan huruf aja susah. Ya kan, sudahlah. Kalau diri Anda sudah diblok macam tu, ya sampai kapanpun Anda tidak akan pernah bergerak menuju pandai baca Al-Qur'an. Jadi jangan sampailah kita tidak mampu membaca Al-Qur'an. Kalau ada belajar Al-Qur'an itu bagus, ambillah peluang. Ikro lah. Merangkak tu merangkak. Baca itu. Enggak ada ruginya. Tidak ada ruginya. Kalau yang banyak itu juga. Sebanyak itu juga lah pahalanya. Itu. Iyalah. Kan begitu. Yang teragak-agak itu pahalanya tambah banyak. Sebut alif kan, alif
nak baca nak sebut alif tu apa ni benda kan. Nah tu. Nabi kan. Pun dinilai pahala. Ya. Siapa yang ngajar Al-Quran? Yang baca-baca. Bang itu. Ya kadang begitu. Ada yang memang harus digalakin baru dia sadar kan. Baru dia ingat. Yang enggak usah galak-galak lah, cubit aja. Tapi apapun manfaat itu adalah satu yang baik lah. Bagus. Ada belajar kan Al-Quran. Walaupun dia yang saya dah boleh pandai Al-Quran. Tetaplah belajar. Bacalah Al-Quran ya, dengan tajwidnya dan sebagainya. Akan meningkat. Panjang pendeknya kita betulkan. Makhrajil hurufnya. Manfaatkan momen. Sebegitulah. Selagi itu yang terbaik, ya kan? Sebaik-baik belajar adalah belajar Al-Quran. Kan sebaik-baik yang mengajar ya mengajar Al-Quran. Semuanya baik. Apa yang menyangkut dengan Al-Quran berkaitan semuanya baik. Bahkan ya tadi kalau kita ini mau baik, mau tetap menjadi orang yang baik, ya harus bersentuhan dengan Al-Quran terus. Karena tadi apa Al-Quran itu hudal lil muttaqin. Kan? Dulu di mutakin, sekarang jamiah. Tapi tetap dalam kebaikan, dalam satu petunjuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tempat boleh berbeza, tapi kebaikan kan sama di mana saja berada. Itulah yang namanya kebaikan ya kebaikan. Nah, asal begitu. Terus lagi apa? Kalau kita nih dah buat kebaikan, teruskanlah kebaikan tuh. Istiqomah. Walaupun kecil kebaikan yang kita lakukan itu tak seberapa, teruskan. Karena Allah tak memandang kecil besarnya kebaikan yang dilakukan seseorang. Kebaikan yang banyak ataupun sedikit Allah tak tengok. Tapi yang Allah lihat itu adalah apa? Istiqomah ya, kebaikan yang berterusan. Kebaikan yang berterusan. Apa? Ya kan itu kan uzur lain lah. Ya kalau gitu bawa istiqomah sekali. Ya, tapi tetap harus kita teruskan kebaikan walaupun itu sedikit. Walaupun tak merubah orang banyak, tapi tetap kalau kebaikan itu tetap terus kita ini kan. Andai kata satu orang ke dua orang pun tetap. Saya dulu mengajar kelasnya itu 2 orang aja bermula 2 orang. Selepas itu naik 4 orang. Kan begitu. Habis itu udah 4 orang, hilang 2 orang, kembali lagi 2 orang. Tapi kita terus kan ya alhamdulillah. Sekarang kehadirannya sampai 40 kan begitu. Jadi jangan pernah kita melihat sedikit banyaknya. Tapi kalau itu kebaikan teruskan. Siapa tahu kebaikan yang kecil itulah yang menghantarkan kita ke dalam surga. Kan gitu. Belum tentu yang besar itu mengantar kita ke surga. Belum tentu.
Belum tentu juga yang banyak itu juga mengantar kita ke surga. Nah, tapi tadi yang berterusan itu sudah pasti akan bawa ke surga. Ya, jadi jangan kita lihat kecil besar, sedikit banyak, bukan. Tapi teruskan tetap berada pada kebaikan. Itu. Insya Allah mudah-mudahan dengan demikian ya kita tetap berada pada kebaikan sehinggalah kita husnul khatimah. Selain daripada itu, ya kan, yang telah saya sebutkan tadi, ada berapa tuh? Ada 4, ada 3. Iyalah suka dewe. Ada berapa? Oke. Selain daripada poin-poin yang saya sebutkan tadi, last sekali, terakhir sekali, teruslah berdoa pada Allah. Supaya hati kita ini terus cenderung kepada kebaikan. Terus diberikan kekuatan iman, kekuatan sabar kan daripada Allah Subhanahu wa taala. Teruskan berdoa. Doa yang mudah, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala taatik. Kan gitu ya. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ini kepada agama dan juga kepada ketaatanmu. Kan itu. Ataupun juga Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kan begitu. Ya Allah, kau jangan cabut ya keimanan yang ada dalam diriku ini. Setelah engkau berikan hidayah kepadaku. Anugerahkanlah rahmat di sisimu. Sungguhnya engkau zat yang maha memberi. Kata baik itu. Jadi doa. Selepas kita usaha dan ya doa. Doa itu merubah segala sesuatu. Tapi yang doa yang jelas, yang baik-baik lah. Itu sajalah mungkin pada hari ini. Jadi sekali lagi, yang pertama apa? Supaya kita tetap berada dalam kebaikan, mesti niat karena Allah. Dan yang kedua, mesti kita mencipta lingkungan lingkungan yang baik, teman yang baik, semuanya baik lah. Sisi kiri, sisi kanan, depan, belakang mesti baik. Insya Allah kita berada tetap dalam kebaikan. Dan yang ketiganya apa? Fahami 2 kalimat syahadah. Insya Allah kita tidak mudah tersesat. Pegang betul-betul itu adalah janji kita pada Allah dan juga Rasulnya. Dan yang keempat apa? Pahami Al-Quran. Pahami Al-Quran. Kalau tak tahu belajar baca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah yang terbaik. Untuk mendapatkan hidayah, petunjuk, taufik daripada Allah, ya kita harus membaca Al-Quran. Terus lagi, yang kelimanya apa? Yang kelimanya? Bukan. Teruskan kebaikan yang kita lakukan. Walaupun itu sedikit, walaupun itu kecil, teruskan. Dan yang terakhir barulah berdoa, dukung tuh usaha kita dengan doa. Insya Allah kita tahun yang kita akan setahun yang akan datang ini menjadi tahun yang lebih bermakna, lebih baik lagi daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Itu saja. Kurang lebihnya saya memohon maaf apabila ada kekhilafan daripada apa yang saya sampaikan. Wallahi itu datangnya daripada saya pribadi, mohon dimaafkan. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ra'amna bil Qur'an waj'al lana imama wa nuran huda wa rahman. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna wa antamun ana al-laili wa atrafan nar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana?